me, you ain't even straight yourself. Ay, can't stop talking about me, look like you need some help. Coba deh, pernah kepikiran nggak gimana caranya listrik bisa nyampe ke rumah kita? Jaringan listrik yang kita andalkan sehari-hari itu, teknologinya udah seabad umurnya. Dan sekarang mulai kewalahan sama tuntutan zaman. Dari ngecas mobil listrik sampai harus nerima energi dari matahari dan angin, jaringan lama kita ini udah megap-megap. Tapi, diam-diam ada revolusi yang lagi berjalan. Revolusi yang pintar, yang terhubung, dan siap mengubah segalanya. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal kupas tuntas transformasi yang keren ini. Kita mulai dari jaringan analog kita yang udah agak ketinggalan zaman, terus kita masuk ke konsep smart grid yang jenius, kita juga bakal bahas revolusi energi terbarukan, dan yang paling seru, gimana caranya kamu bisa jadi bagian dari pembangkit listrik itu sendiri, sampai akhirnya kita lihat kenapa masa depan yang terhubung ini penting banget buat kita semua. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bayangin aja jaringan listrik kita yang sekarang itu kayak jalan tol satu arah. Ada pembangkit listrik raksasa di satu ujung yang ngasilin listrik, terus listriknya dikirim ke rumah kita di ujung lain. Kita cuma bisa nerima aja, udah, gitu doang. Sistem yang terpusat ini emang udah berjasa puluhan tahun, tapi sekarang kekurangannya mulai kelihatan. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di kiri, itu jaringan kita yang lama, alirannya cuma satu arah, dari pembangkit ke kita. Kalau ada gangguan, harus ada petugas datang langsung buat benerin, karena pemantauannya manual. Teknologinya juga ya elektromekanis agak jadul. Sekarang coba lihat yang kanan. Smart grid, beda cerita. Alirannya dua arah, bisa mantau dirinya sendiri, bahkan bisa benerin masalah secara otomatis. Dan yang paling penting, semuanya digital. Intinya, kita pindah dari sistem yang cuma ngomong satu arah, jadi sistem yang bisa dialog bolak-balik. Nah, setelah kita tahu masalahnya apa, sekarang kita ngomongin solusinya. Selamat datang di era smart grid. Konsep ini sering banget disebut sebagai internetnya energi. Keren kan? Ini bukan cuma sekedar update, tapi benar-benar mengubah total cara kita memandang listrik. Jadi, apa sih smart grid itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh jaringan listrik yang kita kasih otak dan sistem saraf digital. Jadi dia bisa ngerasa ada masalah pakai sensor, bisa ngobrol bolak-balik lewat jalur komunikasi, dan bisa bertindak sendiri secara otomatis. Hasilnya, jaringan listrik kita jadi jauh lebih efisien, lebih bisa diandalkan, dan pastinya lebih aman. Nah, gambar ini nunjukin gimana semua itu nyambung. Coba dilihat, di satu sisi ada sumber-sumber energi macam-macam, dari turbin angin sampai pembangkit listrik biasa. Terus di sisi lain ada rumah kita yang udah pakai meteran pinter. Nah, yang bikin semua ini jadi pinter itu ya jaringan informasi dua arah ini. Lihat deh panahnya, bolak-balik kan? Artinya rumah kita nggak cuma jadi konsumen pasif lagi, tapi bisa aktif ngirim data, bahkan listrik balik ke jaringan. Informasi inilah kuncinya. Sekarang kita masuk ke salah satu alasan paling penting kenapa kita butuh banget smart grid, energi terbarukan. Nyambungin sumber energi modern kayak panel surya ke jaringan listrik jadul tuh ibaratnya kayak kita mau main game canggih di komputer tahun 80-an. Ya, nggak bakal jalan. Smart grid ini ibarat sistem operasi baru yang kita butuhkan biar semuanya lancar. Kalau kita ngomongin energi terbarukan, ini dia nih jagoan-jagoannya. Panel surya fotovoltaik, turbin angin yang tinggi menjulang, tenaga air dari bendungan sampai bioenergi. Semuanya ini keren banget, bersih. Tapi mereka punya satu tantangan besar yang sama. Tapi sebelum kita bahas tantangannya, coba lihat deh inovasi keren yang satu ini. Pembangkit listrik tenaga surya cerobong. Cara kerjanya pinter banget. Jadi ada semacam rumah kaca raksasa yang nangkep panas matahari. Bikin udara di bawahnya jadi panas banget. Nah, udara panas kan naik ke atas tuh. Terus disedot lewat cerobong super tinggi di tengah. Aliran udara kenceng inilah yang muterin turbin buat ngasilin listrik. Kerennya lagi, ini bisa jalan terus bahkan pas malam, soalnya tanah di bawahnya masih nyimpen panas. Nah, ini dia tantangan yang tadi saya singgung, sifatnya yang nggak nentu atau intermittent. Matahari kan nggak bersinar 24 jam, angin juga nggak selalu kencang. Jaringan listrik lama kita tuh nggak siap sama yang beginian, yang biasa dapat pasokan stabil. Ketidakstabilan kayak gini bisa bikin mati lampu. Nah, disinilah smart grid jadi pahlawan, karena dia bisa nyeimbangin pasokan sama kebutuhan listrik secara real time. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling mengubah segalanya. Di mana peran kita sebagai konsumen energi itu ditulis ulang total. Ini bukan lagi soal gimana kita nerima listrik, tapi gimana kita ikut berpartisipasi. Siap-siap ya, karena ini benar-benar game changer. Kenalan dulu yuk sama istilah kunci ini, prosumer. Ini gabungan dari kata produsen dan konsumen. Jadi kalau di atap rumah kamu ada panel surya, selamat, kamu itu seorang prosumer. Kamu nggak cuma pakai listrik, tapi juga ngehasilin dan bahkan bisa ngejual lebihnya balik ke jaringan.
Keren kan? Dari penonton doang jadi pemain utama di pasar energi. Sekarang, coba bayangin, satu rumah mungkin nggak ngasilin listrik banyak-banyak amat. Tapi, gimana kalau kita gabungin kekuatan ribuan atau bahkan jutaan prosumer jadi satu? Kira-kira jadi apa ya? Jawabannya adalah Virtual Power Plant atau VPP. Konsepnya jenius banget. Coba lihat deh, ada control center VPP yang pakai software canggih buat ngumpulin energi dari mana-mana. Panel surya, turbin angin, bahkan mobil listrik. Dan digabungin jadi satu kekuatan virtual yang bisa diandalin untuk menstabilkan jaringan. Jadi, ini tuh kayak satu pembangkit listrik raksasa, tapi lokasinya nyebar di ribuan tempat. Ngomongin mobil listrik, peran mereka di sini tuh benar-benar luar biasa. Anggap aja mobil listrik kamu itu bukan cuma buat jalan-jalan, tapi juga sebuah baterai raksasa yang bisa jalan-jalan. Baterai yang bisa bantu seluruh jaringan listrik negara. Gini cara kerjanya, lewat konsep yang namanya Vehicle to Grid atau V2G. Mobil listrik kamu ngecas pas malam, pas tarif listrik murah. Terus besoknya pas kamu lagi di kantor dan semua orang lagi pakai listrik banyak-banyaknya, mobil kamu bisa ngejual sedikit energi dari baterainya balik ke jaringan, tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Satu mobil mungkin nggak seberapa, tapi bayangin jutaan mobil ngelakuin ini bareng-bareng, wah mereka bisa jadi semacam power bank raksasa buat jaringan listrik, bahkan bisa mencegah mati lampu pas lagi panas-panasnya. Oke, jadi kita udah lihat semua teknologi keren ini, dari meteran pintar sampai mobil yang bisa jadi baterai. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kenapa? Apa untungnya buat kita? Yuk, kita simpulkan kenapa ini semua penting banget. Manfaatnya, wah banyak banget. Jaringan yang lebih pintar artinya lebih jarang mati lampu karena masalah bisa diatasi otomatis. Artinya juga kita bisa lebih gampang pakai energi bersih. Buat kantong kita, bisa jadi tagihan listrik lebih murah. Dan yang paling penting, sistemnya jadi lebih kuat, lebih efisien, dan pastinya bantu banget ngurangin emisi gas rumah kaca. Tapi tentu aja, ini bukan jalan yang mulus-mulus aja. Ada tantangannya. Biaya buat upgrade seluruh jaringan itu mahal banget. Terus, karena semua terhubung ke internet, risiko serangan siber itu nyata. Dan kita juga butuh aturan main yang sama, semacam bahasa yang bisa dimengerti semua perangkat. Ini semua rintangan serius, tapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng gimana smart grid ini mengubah total cara kerja listrik. Dari yang tadinya kaku, satu arah, jadi jaringan interaktif yang cerdas dan fleksibel. Dia nyambungin semuanya dari pembangkit listrik raksasa, termostat di rumah, sampai baterai di mobil kamu. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah, ini lagi dibangun sekarang, di sekitar kita. Nah, pertanyaannya buat kita semua, sekarang teknologinya udah ada. Kita nggak lagi cuma jadi konsumen pasif, kita bisa jadi peserta aktif. Apa kita siap buat ngambil peran baru itu di masa depan energi?